Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang manajemen harapan yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ayu Prapitasari, NPM 0202. Selanjutnya itu ada Andi Mofal Fadlin, NPM 0218. Selanjutnya ada Ita Anggunur Aini, NPM 0219. Dan selanjutnya ada Almaida Dinda Safika, NPM 0177. Dan yang terakhir ada Mbak Nimade Rizky Devi, NPM 0203. Selanjutnya, manajemen harapan. Setiap kali sebuah perubahan mulai digulirkan, selalu saja muncul dua pihak. Mereka yang ketakutan atau takut kehilangan jabatan, dan mereka yang menaruh banyak harapan. Seseorang yang menjanjikan perubahan telah menaruh sebuah beban besar di punggungnya yang membentuk harapan di pikiran banyak orang. Dan seorang pemimpin perubahan harus mengenal betul struktur emosi sebuah harapan. Dengan demikian, ia akan lebih bijak mengelola harapan tersebut dan keluar dengan senyum kemenangan. Selanjutnya, harapan dan realitas. Jadi, harapan dan realitas di antaranya itu memiliki gap yang menghasilkan suatu hal yang positif dan negatif. Yang positif itu seperti contoh puas, dan yang negatif itu kecewa dan komplain. Manusia mampu dan rela menyesuaikan terhadap harapan-harapannya sehingga lebih siap menerima realitas yang berada di bawah harapannya semula, sepanjang ia dapat mengerti faktor-faktor penyebab yang dapat diterima oleh akal. Selanjutnya, harapan dan teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bagaimana sikap ingin tahu itu menemukan kesadaran-kesadaran baru melalui sejumlah hal yang dapat dideteksi. Teori ini memperkenalkan dimensi-dimensi penyebab causal dimension, yaitu locus of control. Siapa yang menyebabkan terjadinya kegagalan, kekurangan, atau tidak tercapainya target yang dijanjikan. Selanjutnya, durasi, yaitu apakah persoalan, kesalahan, kegagalan, atau kekurangan itu terjadi berulang-ulang. Stable, permanen, atau hanya sekali itu saja. Selanjutnya itu ada kendali, yaitu apakah kejadian yang mengakibatkan harapan itu tidak dapat dipenuhi dapat dikendalikan sang pemimpin. Untuk mengendalikan harapan, seseorang pemimpin dapat mengomunikasikan upaya-upaya yang telah dilakukan serta menjelaskan penyebabnya. Maka dengan mengetahui faktor-faktor penyebab, audiens bisa diajak lebih memahami dan mengendalikan harapan-harapannya. Selanjutnya itu ada mengurangi perasaan negatif atau memberikan hal-hal yang lebih positif. Inhibition dan facilitation. Di sini ketidakpuasan atau negatif dan kepuasan atau positif. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Andi Mofal Fadlil. Kepada Andi Mofal Fadlil disilahkan. Nama saya Andi Mofal Fadlil, NPM 1701010218, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ayu, yaitu tentang langkah-langkah dalam inhibition dan facilitation. Yang pertama yaitu membersihkan inhibition. Yang pertama, membersihkan hati dari amarah, dendam, dan sakit hati. Yang kedua, meminta maaf dan memaafkan atau rekonsiliasi. Yang ketiga, memperbaiki sistem yang rusak. Yang keempat, membawakan kasus yang terbengkalai ke pengadilan. Yang kelima, memperbaiki pelayanan agar lebih tertib dan teratur. Dan yang terakhir, membuang nilai-nilai lama yang membuat rasa tidak percaya dan tersekat-sekat dalam kotak-kotak pemisah. Yang kedua yaitu tentang menciptakan facilitation. Yang pertama, mengangkat pejabat-pejabat baru yang bersih dan kapabel secara terbuka. Yang kedua, merumuskan strategi baru yang segera bisa dikerjakan. Yang ketiga, memberikan penghargaan-penghargaan.
Yang keempat, mengumumkan kemenangan-kemenangan jangka pendek dan hasil-hasil program atau pembersihan. Yang kelima, memberikan surprise positif serta segala sesuatu yang menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan kultur kerja yang positif dan kompetitif. Yang selanjutnya yaitu memelihara harapan. Yang pertama, harapan bukan hanya perlu dikendalikan melainkan perlu terus dipelihara. Yang kedua, harapan yang positif dapat menjadi lokomotif penggerak untuk menciptakan perubahan. Yang ketiga, ia menimbulkan hasrat dan dorongan-dorongan yang baru berhenti bila harapan itu sudah terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu mencegah keputusan. Penyebab keputusan, yang pertama yaitu hilang arah atau getting lost. Yang kedua yaitu keletihan atau getting tired, yang di dalamnya itu perubahan tidak memberikan titik terang. Yang kedua, terlalu sering berganti arah dan pemimpin. Dan yang terakhir, berjalan tanpa keyakinan. Dan yang selanjutnya yaitu menciptakan harapan-harapan baru. Harapan memberikan dorongan dalam perubahan, maka seorang pemimpin harus kreatif menciptakan impian baru. Dalam menciptakan perubahan, seorang pemimpin perlu menciptakan medan-medan baru dan bentuk-bentuk baru berkomunikasi agar pengikut-pengikutnya tahu di mana mereka berada dan apa yang akan diperoleh dalam waktu dekat. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang kasat mata membangun optimisme. Yang pertama, mengubah logo. Yang kedua, mengubah identitas fisik. Yang ketiga, non-logo. Yang keempat, memperbaiki pelayanan. Yang kelima, meremajakan produk dan merek atau brand produk rejuvenation. Yang keenam, memperbaiki kebersihan dan ketertiban. Yang terakhir, meningkatkan penampilan atau keberadaan atau availability. Yang selanjutnya yaitu tentang ancaman dibalik harapan. Ada beberapa mitos perubahan yang sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat, pengikut atau bawahan konsumen terhadap pemimpin perubahan, yaitu yang pertama, mitos perubahan selalu ditandai dengan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, mitos perubahan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang muda. Yang ketiga, mitos perubahan hanya dilakukan kalau ada masalah terus. Yang keempat, mitos saya diangkat untuk melanjutkan hal-hal yang dirintis para pendahulu saya. Dan yang terakhir yaitu mitos perubahan berarti PHK. Yang terakhir yaitu penutup. Dengan memperhatikan mitos-mitos tersebut, maka pemimpin harus bertindak dengan sangat bijak karena masyarakat, pengikut atau bawahan atau konsumen tidak sepenuhnya dapat menerima begitu saja konsekuensinya. Anda perlu berkomunikasi dengan jelas, tidak hanya menyampaikan secara transparan hasil-hasil perubahan, melainkan juga upaya-upaya yang telah dilakukan beserta alasan logis atau logical reasoning di balik berbagai upaya dan kejadian tersebut. Yang kedua, masyarakat, pengikut, bawahan atau konsumen harus diajak melihat apa yang dilihat pemimpinnya dengan jelas dan belajar hidup dalam alam yang lebih realistis dan bukan terus-menerus hidup dalam mitos-mitos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.